zakat fitrah mengeluarkan bahan makanan pokok dengan ukuran tertentu setelah terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan, yaitu malam 1 Syawal, dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Jadi mengeluarkan makanan pokok. Ya, makanan pokok kita apa? Beras. Berarti ngeluarin beras dengan kadar tertentu. Nanti ukurannya itu kurang lebih 2,75 atau 3 kilo. Ambil yang paling banyak 3 kilo dengan beras yang tidak terlalu mahal dan tidak juga terlalu murah. Zakat fitrah ini diwajibkan pada tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah. Dasar wajib zakat fitrah an Ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farrada, jangan terlalu mantul. فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. رواه Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan berupa 1 sok kurma atau 1 sok gandum, berupa 1 sok kurma atau 1 sok gandum, karena makanan pada waktu itu makanan pokok mereka adalah kurma dan gandum. Atas setiap orang muslim ya, merdeka, ya, kayak antum nih, muslim yang merdeka, bukan budak, ataupun budak, ya, atau budak laki-laki maupun perempuan, jadi rata semua, mau budak, mau orang merdeka, muslim, laki, perempuan, wajib zakat fitrah. Zakat fitrah wajib bagi setiap orang Islam yang mampu dan hidup di sebagian Ramadan serta sebagian bulan Syawal. Maksudnya orang yang meninggal setelah waktu maghrib malam lebaran, itu malam 1 Syawal, wajib bagi dia zakat fitrah, dikeluarkan dari harta peninggalannya. Begitu juga bayi yang dilahirkan sesaat sebelum terbenamnya matahari bulan Ramadan dan terus hidup sampai setelah terbenamnya matahari malam 1 Syawal. Jadi orang yang mengalami Ramadan sama malam 1 Syawal ini wajib kena zakat fitrah. Ini Ramadan nih, meninggal sekarang, wajib nggak dia zakat fitrah? Enggak, belum 1 Syawal. Aduh. Yang konsen. Orang yang wajib zakat fitrah yang ngalamin Ramadan sama malam 1 meninggal malam nih, wajib apa enggak? Paham? Tapi boleh apa enggak, Bib, kalau ngeluarin zakat fitrah dari sekarang? Boleh apa enggak? Boleh. Tapi tidak masuk waktu fadilah nanti dibahas di sini. Atau bayi yang lahir dari sebelum 1 Syawal, berarti tanggal 29 atau 30 Ramadan, dia terus hidup bayi tadi sampai masuk tanggal 1 Syawal, maka bagi orang tuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Lahir tanggal 1 Syawal, wajib apa enggak? Enggak. Kenapa dia enggak ngalamin bulan Ramadan? Paham? Tapi sebaliknya ini dibahas. Orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, sebelum terbenamnya berarti sebelum masuk tanggal 1 Syawal, tanggal 30 Ramadan, atau meninggal sekarang. Atau bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari, lahirnya setelah tanggal 1 Syawal, nggak ngalamin Ramadan, maka kedua orang ini, orang yang meninggal sebelum masuk tanggal 1 Syawal, atau bayi yang lahir setelah tanggal 1 setelah 30 Ramadan atau 1 Syawal, maka kedua orang ini tidak wajib zakat fitrah. Ini penting nih kayak gini.
Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Nah sekarang siapa yang dimaksud mampu, yang memiliki harta lebih? Siapa? Itu mereka adalah A. Kebutuhan makan dan pakaian untuk dirinya dan orang yang wajib dinafkahi pada siang hari raya beserta malam harinya 1 Syawal dan malam 2 Syawal. Jadi orang yang dikatakan mampu, memiliki harta lebih, yaitu mereka yang memiliki kebutuhan makanan dan pakaian untuk dirinya dan untuk orang yang wajib dinafkahi. Pada kapan? Pada hari raya 1 Syawal dan 2 Syawal. Jadi mereka punya kebutuhan tadi untuk makanan dan pakaian ada gitu loh. Maka itu dikategorikan orang yang mampu. Dilihat tanggal 1 Syawal sama 2 Syawal dia ada nggak? Mampu nggak buat makan? Buat dia dan orang yang wajib dinafkahin tadi. Oh mampu, ada, wajib ya. Dikategorikan orang ini mampu. Jadi 1 Syawal dan malam 2 Syawal, 1 Syawal dan malam 2 Syawal. Yang dikategorikan juga yang dimaksud mampu di sini adalah orang yang punya hutang meskipun belum jatuh tempo. Beb, Anda ada hutang, Anda dikategorikan mampu nggak? Wajib saya bilang. Hutangnya kapan? Belum jatuh tempo, wajib. Oh jatuh tempo, Beb, hari ini jatuh tempo nih. 1 Syawal jatuh tempo misalkan, ya wajib. Itu juga kalau ngepres, pas-pasan. Kalau ada lebih, wajib. Kemudian yang dikategorikan mampu ya, memiliki harta lebih siapa? Rumah yang layak baginya dan orang yang wajib dinafkahi. Di rumah itu layak, dia punya rumah. Rumahnya layak, rumahnya ada. Kalau nggak punya rumah ya nggak wajib. Kemudian dia memiliki biaya pembantu untuk istri jika dibutuhkan. Dia bisa membiayai pembantu buat dia, buat istrinya, lebih ada biaya lebih. Kemudian, nah itu nomor 2-nya tuh lihat patokan bawahnya ya, dari bahas tadi. Sekarang kita bahas orang-orang yang wajib dinafkahi. Siapa saja? Siapa saja orang-orang yang wajib dinafkahi? Tadi kan dibilangin zakat fitr tadi apa? Mengeluarkan bahan makanan pokok tertentu setelah terbenamnya pada malam hari. Terus zakat fitr tadi dikatakan wajib bagi setiap orang Islam yang mampu dan hidup di sebagian bulan Ramadan, ya, serta sebagian bulan Syawal. Dia wajib untuk mengeluarkan dirinya dan wajib juga mengeluarkan orang yang wajib dinafkah. Berarti suami, istri, anak, bapak, anak, istri, suami, orang tua, dan siapa saja yang orang-orang yang dinafkahi tadi. Nah ini dibahas siapa saja sih yang mereka wajib nafkahi tadi, yang masuk kategori wajib nanti dikeluarkan zakat fitrah. Mereka adalah anak yang belum balik, dan tidak memiliki harta. Dia ini ada anak belum balik tapi dia kaya, nggak wajib. Intinya anak belum balik, mau punya harta ataupun tidak memiliki harta. Yang kedua, anak yang sudah balik tapi secara fisik dia nggak mampu kerja, seperti lumpuh, idiot, dan lain-lain ya mas ya, kayak ente ya. Enggak lah, bukan mama sini, mas masya Allah, ini kayak pejuang nih. Untung nggak dikirim bom buat ngebom tuh kepalanya meriam. Jadi anak yang sudah balik tapi dia tidak mampu, seperti idiot, lumpuh, dia udah balik tapi dia nggak mampu, nggak sakit gitu loh, atau nggak punya kerjaan, nganggur, maka bagaimana? Nah, ini wajib dinafkahi, dan ini nanti orang tuanya
boleh mengeluarkan zakat fitrah untuknya, tapi dengan catatan, dengan syarat harus izin dulu. Nak, ngomong sama udah balik, nak, bapak mau zakatin fitrahin kamu, ngeluarin zakat fitrah atas nama kamu. Iya pak, nggak apa-apa kalau izin, tapi kalau belum izin ya nggak sah, nanti dibahas. Kemudian siapa saja yang wajib tadi? Orang tua yang tidak mampu, yang mu'sir, orang tua yang tidak mampu, yang udah nggak kerja, pensiun, yang nggak ada duit, ya sakit, lansia, ini zakatin fitrah. Kemudian siapa lagi? Istri yang sah. Istri yang nggak sah gimana? Kayak punya Wahyu nih, yang di mana? Bojonggede. Itu gimana Beb? Dia nanya semalam, Beb, anak punya istri yang nggak sah Beb di Bojong, gimana? Wajib nggak dia zakat fitrah? Berantem nih dia. Istri yang nggak sah dilihat dulu, nggak sah menurut apa nih? Kalau sah menurut agama tetap wajib. Karena pemahaman kita istri yang sah itu menurut KUA. Kalau menurut kita sebenarnya menurut agama walaupun nggak tercatat di KUA tetap sah di mata Allah. Wajib dikeluarin zakat fitrah atas nama istri tadi. Kalau istrinya ada 2, ada 3, ada 4, yang dikeluarin. Ya. Kemudian istri yang ditalak roj'i. Apa itu yang ditalak roj'i? Istri yang pernah dikumpuli dan tertalak 1 atau 2 dalam masa iddah. Jadi istri talak roj'i itu talak istri yang ditalak sama suaminya talak 1 dan atau talak 2. Kemudian istri tersebut masih dalam masa iddah. Contohnya misalkan si Unyil mentalak istrinya yang bernama siapa? Wonder Woman. Ya, nama istrinya Wonder Woman kata si Unyil, aku talak 1 kamu. Jatuhlah talak 1. Dari tertalak tersebut maka ada masa iddah. Berapa lama? 6 bulan. 1 hari. 3 bulan. Ya. Tertalaklah itu dengan masa iddah. Selama itu masa iddah masih ada 3 bulan sekian hari tadi, maka misalkan masuk bulan Ramadan dan 1 Syawal, maka bagi suami tadi yang talak di 1 tadi wajib untuk memberi zakat fitrah. Talak 1 ataupun talak 2. Kalau talak 3 bagaimana? Lihat di bawahnya. Wajib juga. Iya. Orang yang wajib dinafkahin dalam arti yang wajib nanti dikeluarkan zakat fitrah itu istri yang ditalakain talak 3 apabila dalam keadaan hamil. Lagi dalam keadaan hamil ditalak 3, maka orang suami yang menalak istrinya dalam keadaan hamil talak 3 tadi wajib juga untuk mengeluarkan atas nama istri yang ketiga, istri yang ditalak 3 dalam keadaan hamil tadi untuk mengeluarkan zakat fitrah. Paham ya Wahyu? Berapa sih kadar zakat fitrah ini? Nah, kadar zakat fitrah ini berupa makanan pokok mayoritas penduduk daerah setempat, yaitu 1 stok beras seukuran 2,75 kilo atau 3 kilo. Ambil yang paling banyak 3 kilo. Ya, ada kan sekarang udah ada wadahnya kan 3 kilo. Tuh, penting nih, ini penting karena banyak salah praktek di masyarakat. Ente lihat tempat ente harus kasih tahu. Kenapa nggak mau belajar? Nggak mau belajar asal-asalan akhirnya juga pahala asal-asalan juga. Kalau ente cinta sama Nabi belajar. Ini loh yang diajarin sama Nabi. Ini loh tinggal ente praktekin, tinggal ente amalin. Kenapa ente kerja, ente ngotot, bela-belain, tapi kenapa warisan Nabi ente nggak mau ngotot juga buat ngambil itu warisan Nabi? Harus semangat. Kemarin yang kena SP banyak ya. Siapa lagi? Adi, siapa lagi? Ini kenapa kena SP walaupun udah izin dia karena dia ketua. Iya, nyontoin nggak benar.
Siapa lagi kemarin? Banyak ya. SP apa sih? SP itu apa sih? Enak aja. Es pepaya. Ini Abdul yang mau siapin bukber, nggak apa-apa, siap-siapin ya. Biar nanti kita nggak kausan nanti. 9. Berapa menit lagi Bu? Ini betul. 6 menit. Oh, iya. Nah, sekarang kita bahas urutan dalam mengeluarkan zakat fitrah ketika harta terbatas. Jadi, Beb, Ana ada beras, Ana ada harta, tapi harta Ana terbatas. Maka bagaimana? Tetap wajib, tapi diurut. Orang yang memiliki kelebihan harta seperti di atas, tetapi tidak mencukupi untuk fitrah seluruh keluarganya, maka dikeluarkan sesuai urutan berikut. Ana ada harta, tapi kalau buat semuanya, buat anak saya, istri, keluarga, orang saya, enggak, kalau saya keluarin buat semuanya nggak cukup, maka bagaimana? Diurut. Yang pertama siapa? Diurut buat dirinya sendiri dulu, keluarin. Kemudian kalau ada kelebihan buat istri. Kemudian kalau ada kelebihan lagi buat siapa? Pembantu istri yang sukarela tanpa bayaran loh ya. Pembantu istri yang sukarela. Nah, ini dikeluarin zakat fitrah tanpa bayaran. Makanya orang yang suka khidmat ya. Khidmat itu bantu misalkan sama guru, sama orang yang kita sayangin, kita khidmat, kita bantu mereka tanpa upah. Nah, ini dapat kelebihan, nanti dikeluarin zakat fitrah. Jangan melihat nominal deh. Kalau sekarang insya Allah orang yang suka bantu, apalagi bantu guru, ente bakal dibantu suatu saat. Tapi kalau ada hitung-hitungan, ini ntar berapa nih WA ini udah deh. Bakal ente dipersulit juga ya, sama orang alim, sama orang saleh. Khidmat, jangan sibuk foto, jangan sibuk caper, minta inilah, minta video lah, minta. Ente khidmat di situ. Kenapa? Waktu ente pas khidmat sama orang alim, sama orang saleh itu berharga. Tapi orang alim yang beneran, orang saleh yang beneran, jangan tertipu dengan pakaian. Sekarang soalnya banyak orang modus. La ilaha illallah, salimna, insyaallah, mudah-mudahan kita dikasih orang yang benar. Kemudian siapa lagi berarti? Anak yang belum balik. Kemudian ayah yang tidak mampu. Kemudian ibu yang tidak mampu. Kemudian anak yang sudah balik dan tidak mampu secara fisik dan jadi ini urutannya. Kalau ada kelebihan ya bagus, nggak apa-apa. Baru setelah itu ente mau zakatin fitrah orang lain, Beb. Ana ada, nggak tahu Beb, hati Ana condong mau zakatin fitrah orang lain. Kalau tidak dirutan sih udah semuanya. Ana mau zakatin fitrah itu tuh, Ana demen banget tuh, lucu, manis, gimana ya? Ya apa-apa, ente ngomong dulu. Jangan-jangan dia orang kaya, nggak wajib ente zakatin fitrah. Oh, kalau dia orang nggak punya, orang miskin ya, orang yang fager, nggak apa-apa, tapi ente izin dulu. Paham ya? Ya bisa jadi diri istri orang, digepuk loh sama lakinya. Ya, izin dulu. Paham ya? Terus gimana kalau ada kelebihan harta, kelebihan ras, tapi kurang dari 1 sok, kurang dari 3 kilo atau 2,75, tetap wajib ngeluarin zakat fitrah. Tetap dia wajib. Nah sekarang waktu mengeluarkan zakat fitrah, berapa menit lagi azan? 2 menit lagi. Ya udah, asyhadu alla, nanti kita sambung. Asyhadu alla